Shalom, apa kabar? Para pemirsa Aruna Wijaya Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh bertemu hari ini dalam kondisi yang baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara saya Tuhan, pada tanggal 26 Juni 2022, hari Minggu yang akan datang ini, saya akan membagikan khotbah hari Minggu, jam 6 pagi. Nah, khotbah hari Minggu ini akan berbicara mengenai tokoh yang bernama Yehu. Seorang tokoh yang Tuhan pakai bukan dari keluarga yang hebat, bukan dari keluarga yang berada, tapi dipakai Tuhan untuk sebuah maksud, rencana daripada Tuhan Yesus. Kita sama-sama akan mendengar khotbah ini. Jangan lupa tanggal 26 Juni 2022 jam 6 pagi. Kita akan ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian, para pemirsa Aruna Wijaya Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini hari Minggu yang luar biasa, hari Minggu yang cerah. Saya berdoa supaya kasih setia Tuhan menyertai Anda sekalian. Sebelum kita mendengarkan khotbah hari Minggu, mari kita berdoa mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Kita minta supaya anugerah Tuhan boleh turun, kita rasakan sama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu berlimpah-limpah dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, supaya kami boleh menaung apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau yang perkasa, Engkau yang luar biasa. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom, saudara Tuhan, apa kabar? Senang sekali boleh bertemu dengan saudara. Saya berdoa semua saudara dalam kondisi baik-baik saja, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Anda sedang menantikan ini situasi pandemi kok naik lagi. Tapi ada yang berkata bahwa, biarpun seperti itu, tapi kondisinya tidak separah yang sudah terjadi di masa lalu. Dua hal, bisa kanan, bisa kiri, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Nah, yang penting hari ini kita melakukan ibadah kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan membahas soal Yehu. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, dia bukan berasal dari keluarga raja, bukan dari para petinggi kerajaan, hanya sebagai laskar saja, tapi dipakai oleh Tuhan dan selama hidupnya, dia melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Walaupun di akhir hidupnya dia mengalami sedikit masalah, tapi karena jauh daripada Tuhan, tetapi kita akan mempelajari hari ini bagaimana Yehu dipakai oleh Tuhan, Yehu diberkati oleh Tuhan, dan bagaimana Yehu menyelesaikan segala sesuatunya nanti dengan cara yang berbeda. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan terkait dengan Yehu pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kerajaan Yehuda itu merupakan kerajaan yang terdiri dari suku Yehuda dan sedikit dari suku Benjamin. Kerajaan kedua adalah kerajaan Israel yang terdiri dari suku yang 10 suku yang di luar suku Lewi. 10 suku itu dikenal sebagai kerajaan Israel dan Yehuda dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Dan dua kerajaan ini entah dengan kondisi yang saling membantu atau berperang, mereka punya berbagai macam kondisi sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Israel, yaitu kerajaan dari Yerobeam bin Nebat
yang didirikan kemudian mengalami jatuh bangun kerusuhan berkali-kali dan terakhir dikuasai oleh Ahab. Dan apa yang terjadi pada peristiwa Ahab, yaitu waktu Ahab dengan istrinya Isabel mengalami sebuah masalah dengan yang namanya adalah kebun anggurnya Nabot. Dalam peristiwa kebun anggur itu, Nabot dikhianati dan meninggal sekeluarganya. Apa yang terjadi setelah itu, Ahab mengambil kebun anggur itu dan firman Tuhan datang kepada Ahab dan kepada Isabel istrinya untuk mereka mengalah karena perintah Tuhan dan mereka kemudian jatuhi hukuman mati. Atas pertobatan Ahab, maka janji Tuhan atas masalah ini, kebun anggur Nabot ditunda. Masalahnya terjadi setelah masa pemerintahan Ahab selesai digantikan oleh anaknya Yoram. Nah, saudara Tuhan, kita akan membahas peristiwa ini dan satu ketika orang Israel hari itu menunggu kapan masa orang Israel ini berakhir. Kapan mereka bisa memerintah dan menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kenapa mereka menyembah tidak lagi dibarengi dengan penyembah kepada segala sesuatu yang najis. Mereka sebenarnya tidak mau beribadah kepada Tuhannya Allahnya Yerobeam bin Nebat, tetapi lebih kepada Tuhan yang mereka puja. Nah, peristiwa itu terjadi pada satu peristiwa di mana kemudian turun sebuah perintah Tuhan kepada Elia. Elia berkata kepada kedua masalah daripada bangsa Israel, yaitu Ahab dan kepada istrinya, bahwa peristiwa Nabot ini akan terjadi. Sesuatu yang terjadi, tetapi karena pertobatan Ahab, maka tidak jadi terjadi. Yoram menjadi raja, maka kejadian itu mulai terjadi. Nah, kisah ini dimulai dari sebuah peristiwa di mana orang Israel hari itu merasa berat dan tidak mau mengikuti Ahab. Masalahnya adalah Ahab adalah seorang raja, dan Jerobeam hari itu betul-betul seorang raja yang berhasil. Firman Tuhan berkata dalam situasi akhir hidupnya, Yerobeam berhasil membuat kekuatan raja menjadi luar biasa sekali, walaupun digantikan dengan beberapa orang, tetapi perintah dan ketetapannya tetap berlaku sampai hari itu di Israel. Apa yang terjadi pada masa kisah setelah masa Yoram, kita akan melihat dalam 2 Raja-Raja 9 yang dimulai dengan kisah mengatakan Yehu menjadi raja atas Israel. Luar biasa sekali, saya akan membaca kisah ini. Peristiwa itu baru terjadi pada zaman Elisa, dan hebatnya Elisa tidak menyuruh seorang rabi tertentu dengan nama tertentu untuk pergi pada seorang bernama Yehu, tapi memerintahkan seorang, entah siapa, dengan sebuah pesan sebagai berikut. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi, dan ia berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak dan pergilah ke Ramot Gilead. Ramot Gilead adalah sebuah kota tempat mereka beristirahat dan menunggu. Tetapi sebetulnya Ramot Gilead adalah merupakan sebuah tempat yang tinggi. Ram artinya tinggi, Gilead tempat untuk menghasilkan sebuah hasil dari tanaman. Firman Tuhan berkata, apabila engkau sampai di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Nah, dari ayat ini, bapaknya, nama kakeknya ditemukan, berarti Anda tahu bahwa Yehu ini bukan keturunan raja. Bukan keturunan raja, tetapi keturunan orang biasa, yaitu Yosafat dan Nimsi, yang adalah keluarga yang bekerja di kerajaan. Firman Tuhan berkata berikutnya, apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, masuklah, ajarlah ia bangkit dari tengah-tengah temannya, bawalah dia ke ruang dalam, kemudian ambillah buli-buli berisi minyak ini, tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kurapi engkau jadi raja Israel, sesudah itu bukalah pintu dan larilah, dan janganlah berlambat-lambat. Saudara Tuhan, Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead, setelah ia sampai, tampaklah panglima-panglima tentara datang duduk berkumpul, dan ia berkata kepada mereka, ada pesanku bawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Nabi ini tidak bicara kepada siapa-siapa, dia datang kepada para panglima di tempat itu yang lagi duduk, dan kita tahu kisahnya, para panglima dalam kondisi yang sangat tertekan. Mereka berusaha untuk memberontak, tetapi mereka tidak punya nilai dalam dirinya.
Dia tidak berani. Dan intinya satu, kalau mereka memberontak sendiri, udah pasti mereka mati semua. Dan satu ketika firman ini datang kepada Yehu. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk dalam rumah. Nabi muda ini menuang minyak atas kepala Yehu dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kurapi engkau jadi raja atas umat Tuhan, yaitu umat Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dengan demikian aku membalaskan pada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabiku, bahkan semua darah hamba Tuhan. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dalam peristiwa Isabel, ada darah nabi-nabi Tuhan, darah hamba-hamba Tuhan, bahkan darah semua hamba Tuhan. Ingat bahwa seorang nabi Tuhan atau hamba Tuhan yang dibunuh itu bisa memakan hutang darah. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Yang kedua, segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan menyenapkan daripada Ahab semua laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun luar Israel dan tidak ada orang yang menguburkannya. Tapi Abi itu membuka pintu, kemudian lari. Nubuatan kisah ini sudah pernah disampaikan kepada Isabel, kepada Ahab. Tapi entah bagaimana mereka berdua tidak sepakat atau mereka tidak bersehati. Mereka berpikir bahwa hal ini telah ditunda. Tapi tidak pernah tahu kapan akan muncul sampai kemudian peristiwa Yehu tampil keluar pada hari itu. Peristiwa ini merupakan sebuah rencana yang baik daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Ahab harus mati, tapi Isabel akan dibunuh oleh Yehu. Nah, saudara Tuhan, apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, ini masalahnya sekarang Yehu dalam hati kecilnya dia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa menjadi raja? Tapi firman Tuhan datang kepada dia dengan firman yang luar biasa, dengan kehendak yang luar biasa, dengan satu patokan yang luar biasa sekali. Dia berkata kepada orang, pegawainya berkata kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Artinya Yehu sebenarnya tidak pengen mendengar, nggak pengen menjawab pertanyaan itu. Tapi mereka berkata, dusta, coba beritakan kepada kami. Lalu katanya, beginilah bila dikatakan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah kurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan firman itu ternyata digenapi dengan cepat sekali. Firman itu kemudian menjadi patokannya, yaitu segeralah mereka masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di depan kakinya. Begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkala berseru, Yehu raja. Entah bagaimana situasi hari itu, sepertinya orang Israel begitu terkungkung, sangat susah sekali, tapi mereka mungkin mendengar sebuah firman yang menjadi acuan di sana. Ada firman yang begitu dahsyat yang datang atas mereka. Yang terjadi adalah, seketika itu, mereka melihat ada sebuah firman yang diberikan oleh seorang nabi. Mungkin tidak setara dengan Elia, mungkin tidak setara dengan Elisa. Hanya seorang nabi muda. Tetapi bagaimanapun mereka tahu bahwa ini adalah kelompok dari nabi Tuhan. Dan firman Tuhan memilih Yehu hari itu masuk menjadi seorang yang dipilih Tuhan, menjadi orang yang diberikan sebuah rencana dari hati Tuhan, yang diberikan sebuah mandat dari Tuhan untuk dilakukan. Nggak ada pilihan. Mereka segera mengambil pakaian, membentangkannya, dan mengambil trompet dan berseru, Yehu raja. Peristiwa ini mungkin sebuah peristiwa yang simple, merupakan peristiwa yang biasa terjadi dan sulit untuk dimengerti. Saudara Tuhan, dalam hidup kita kadang-kadang kita mengalami satu masalah di mana ada dalam hati kita satu peristiwa yang kita nanti-nantikan. Tetapi nggak pernah terjadi. Peristiwa yang seringkali kita nantikan, tapi nggak pernah tampak. Satu hari ada sinar itu datang. Peristiwa itu ada dampak datang sedikit sekali. Entah bagaimana. Firman Tuhan
menguatkan kehidupan kita. Dan hari itu Yehu berkata kepada mereka. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael Raja Aram. Kita tahu bahwa Raja Hazael menjadi raja atas Aram pada saat hari itu Yehu menjadi raja. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, jika kita sepakat semuanya, jangan biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel. Dan entah bagaimana hari itu, sepakatlah seluruh panglima pasukan yang ada dalam pasukan Yehu. Seluruhnya sepakat menjadikan Yehu sebagai pemimpin besar hari itu. Dan Yehu tidak mengambil waktu untuk santai-santai dulu, untuk mengkoreksi dirinya dulu, untuk mengambil waktu sebentar. Dia langsung mengambil tujuan Tuhan yang pertama, yaitu membunuh keluarga Ahab habis-habisan. Dia mengambil sebuah posisi untuk membunuh keluarga ini dengan maksud dan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama dia lakukan adalah Yoram dan Ahazia dibunuh. Berikutnya, Yehu naik kereta dan pergi ke Israel sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ahazia di sini adalah keluarga dari keturunan Daud dan mereka adalah keluarga yang saling berteman, bersepakat bersama. Ketika itu juga yang sedang berdiri di atas menara di Israel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia. Ada kulihat suatu pasukan. Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai? Bukan urusanmu, baliklah ikutlah aku. Dan juga memberitahukan suruhan itu sudah sampai kepada mereka, tapi ia tidak pulang. Artinya, pesuruh itu sudah berkiblat ke sana. Disuruhnya penunggang kuda kedua dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia. Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai? Oh, bukan urusanmu, baiklah ikutlah aku. Dan jaga itu memberitahukan, sudah sampai ia pada mereka, tapi ia tidak pulang. Dari cara memacunya ialah cucu Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Saudara Tuhan, Yehu dalam hidupnya tidak pernah bermaksud untuk mengubah sesuatu. Ini adalah orang yang berkenan sama Tuhan. Dia berpegang pada pendapat Tuhan dan dia berpegang pada situasi yang resmi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia tidak menantikan yang lain. Dia tidak mencari hal-hal simbol, bendera, dia tidak mencari pola yang baru, tapi dia dengan apa adanya, dia melakukan apa kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Yehu tidak pernah belajar menjadi lebih sopan. Yehu tidak pernah belajar menjadi lebih baik. Dia tidak belajar menggunakan apa yang dia tidak pernah pelajari. Dia melakukan tepat seperti dia waktu dia ingin melakukan tugasnya. Satu hal yang firman Tuhan catat hari itu, dikatakan bahwa Yehu itu memacu kudanya. Dia naik kudanya dan memacunya seperti orang gila. Saudara Tuhan, tidak ada cara lain, nggak ada cara yang lebih buruk untuk mengatakan seperti orang gila. Dan saya buka kepada Anda untuk Anda cari tahu bagaimana memacunya orang gila, tapi itulah cara Yehu untuk memacu. Firman Tuhan sampai kepada Yoram, bahwa hari itu kerajaannya sudah mendapat serangan dari orang bernama Yehu. Dan firman Tuhan berkata, sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Yoram ingin bertemu dengan orang ini. Orang itu memasang kereta, maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahazia, Raja Yehuda. Masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Israel itu. Nabot, Bapak Ibu, sebuah peristiwa di mana disampaikan peristiwa nubuatan tentang janji Tuhan terhadap Nabot akan diselesaikan oleh Yehu di kebun Nabot. Ini menarik sekali. Ada banyak tempat di sana. Kenapa harus dekat dengan kebun Nabot? Ya, karena itu sebuah
janji dari firman Tuhan. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai? Hai Yehu. Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Segera Yoram berputar mau melarikan diri sambil berseru pada Ahazia, ini tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan kekuatannya, memanah Yoram di antara kedua bahunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya, rebahlah ia dalam kereta. Kemudian berkatalah Yehu pada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkan mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu, sebab ketahuilah, pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskan kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan, oleh karena itu angkatlah dan lemparkanlah mayatnya kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Saudara saya Tuhan, waktu firman ini datang kepada Ahab, waktu firman tentang pembunuhan Nabot ini datang kepada mereka, hari itu Yehu mendengar, Bidkar juga mendengar tentang peristiwa itu. Dan hari itu Yehu dan Bidkar mungkin merasa bahwa nggak level untuk melawan yang namanya pemerintah. Nggak baik untuk melawan pemerintah. Lebih baik berdiam saja dan simpan saja. Kalau nggak suka ya sudah bagaimana, kan ini raja yang membuat. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia harus dibunuh di kebunnya Nabot. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang luput dari pesanannya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, hari itu Yoram dibunuh. Dan Bidkar melemparkannya. Ketika Ahazia Raja Yehuda melihat itu, kaget, Ahazia pasti kaget sebagai tamu, dia melihat kekacauan itu. Maka ia melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tapi Yehu mengejar sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia dekat keretanya di pedagian Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan ia mati di sana. Dari sini arahnya kelihatannya dia lari ke arah barat laut. Anda tahu bahwa dari Yerusalem ke barat laut itu arah Megido. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Saudara Tuhan, ini sebuah peristiwa yang menarik tentang seorang yang dipilih dari sebuah fenomena firman. Orang ini tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia tidak berusaha untuk menjadi seperti yang manusia inginkan. Dia hanya bertindak seperti yang Tuhan mau. Dan ini adalah lebihnya seorang yang bernama Yehu, raja dalam kerajaan Israel. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan kita melanjutkan pembacaan kita. Menariknya adalah Yehu terus dalam minggu-minggu, hari-hari pertama dalam kerajaannya, dia membereskan masalah yang Tuhan perintahkan. Apa yang dia buat? Isabel dibunuh. Yoram memerintah, Isabel masih hidup. Berikutnya, sampailah Yehu ke Israel, ketika Isabel mendengar, ia mencalak matanya, dihiasilah kepalanya, dia menjenguk dari jendela. Seorang ibu negara, seorang Isabel yang sudah dipakai Tuhan, mungkin dia juga seorang yang berkarisma, tapi dia sudah menjadi tua, dia kemudian mencalak matanya, dihiasilah kepalanya, dia memilih untuk bertahan. Waktu itu Yehu masuk gerbang, berserulah Isabel. Bagaimana selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat jendela dan ia berkata, Yehu tidak menjawab pertanyaan itu. Dia tidak menjawab situasi yang sedang ramai hari itu. Dia memilih menolak untuk menjawab pertanyaan Isabel. Dia berkata, siapa di pihakku? Siapa? Ketika itu 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya. Ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya terpercik ke dinding dan ke kuda, dan mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, ia makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang terkutuk itu, dan kuburkanlah sebab ia memang anak raja. Mereka pergi menguburkannya, tapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kakinya, dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu.
Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang dapat berkata, inilah Isabel. Dalam firman Tuhan yang kedua, kita sudah melihat bagaimana Yehu membunuh Yoram, keturunan dari Ahab, dan membunuh Ahazia. Karena Yehu menganggap dia adalah sahabat dari Ahab, mati juga Bapak Ibu. Yang ketiga, hari itu dia membunuh Isabel, ibu dari Yoram. Dan apa yang terjadi? Belum selesai. Perbuatan dia belum selesai. Patokan firman Tuhan diselesaikan dengan cepat pada hari-hari pertama pemerintahan Yehu. Apa yang terjadi kemudian? Firman Tuhan berkata, 2 Raja-Raja 10. Yehu memunahkan keluarga Ahab. Apa yang dia buat? Yehu mengambil sebuah surat. Dia menulis kepada para pembesar yang memelihara anak-anak daripada Ahab. Apa yang terjadi? Ahab punya 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu tulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua, kepada para pengasuh anak Ahab, bunyinya. Sekarang sudah kamu surat ini sampai kepadamu, kamu punya anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu. Kamu punya kereta, punya kuda, dan kota berkubu serta senjata. Maka pilihlah seorang yang terbaik, yang paling tepat dari anak tuanmu, dudukan dia di atas tahta ayahnya, berperanglah membela keluarga tuanmu. Apa yang terjadi? Mereka sangat takut. Dan berkata, sedangkan kedua raja tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Saudara Tuhan, sebuah rasa takut yang diberkati oleh Tuhan. Di mana Tuhan membuat nama Tuhan demikian tinggi dan membuat orang-orang menjadi takut untuk melihat nama Tuhan. Hari itu, pengawas pengasuh-pengasuhnya berpikir, bagaimana mungkin 2 raja saja sudah kalah melawan dia. Firman Tuhan datang kepada Yehu dan terusnya, kemudian kami ini hamba-hambamu, kata para pengasuh. Dan segala kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang jadi raja. Lakukan apa yang baik menurut pemandanganmu. Dan Yehu menulis kepada mereka, jika engkau memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu, datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Dan mereka membasmi habis 70 anak daripada Ahab. Luar biasa sekali. Ini orang betul-betul melakukan kehendak Tuhan tepat seperti apa yang dia inginkan. Lakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dengan tidak menambah sedikit atau berapapun. Saudara Tuhan, firman Tuhan jalan terus. Ini belum selesai. Firman Tuhan, lalu pergilah Yehu. Dan Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dalam keluarga Ahab di Israel. Ayat 11. Dan semua orang besar, orang kepercayaannya, imam-imamnya, tidak ada seorang pun yang tinggalkan Yehu hidup. Semuanya dibunuh oleh Yehu dan dimasukkan ke dalam sebuah tontonan. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria, ayat ke-12. Dekat Bet Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan saudara-saudara Asia, anak Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah seanak saudara Asia. Kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan kepada anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkap mereka hidup-hidup. Ditangkap mereka hidup-hidup, disembelih dekat perigi Bet Eket. 42 orang dan tidak ada seorang pun ditinggalkan hidup dari mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia dan beri salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ia berilah tanganmu, diberikannya tangannya, lalu Yehu mengajak ia naik ke samping dalam keretanya. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama dengan aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Dan Yehu membunuh semua orang di Samaria. Oh, ini luar biasa sekali. Yang pertama dia melakukan kehendak Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau. Dia membunuh keluarga Ahab, Yoram, Isabel, dan anak-anaknya. Dia juga membunuh semua keluarga Asia. Ini merupakan sebuah perintah yang tidak tertulis dalam firman Tuhan. Dan berikutnya dia kemudian mempersiapkan diri untuk membunuh semua imam besar dan
imam-imam yang lain yang dimiliki oleh Isabel. Alkitab berkata, hari itu dia menulis surat lagi. Dan berkata bahwa Ahab masih kurang beribadah kepada Baal. Tapi Yehu mau beribadah lebih hebat kepada Baal. Panggillah semua orang menghadap Baal, Nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya. Semua imamnya, seorang pun tidak boleh tidak hadir. Sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Sebab orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tapi perbuatan ini akan Yehu supaya membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Firman Tuhan berkata dengan jelas, apa yang terjadi? Tentukanlah hari raya Perkembangan Kudus bagi Baal. Mereka memaklumkannya. Yehu mengirim seluruh orang Israel datang kepadanya. Datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal dan tidak seorang pun ketinggalan. Masuklah semuanya dalam rumah Baal sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung sampai ke ujung. Berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal, dikeluarkanlah bagi mereka pakaian. Firman Tuhan berkata dengan jelas, firman Tuhan katakan bahwa semua dilakukan oleh Yehu tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dia bantai, dia habisi apa yang terjadi pada peristiwa ini. Kemudian setelah dia memerintah, dia beribadah, di luar dia memiliki pasukan. Dan dia berkata bahwa mereka harus dibunuh. Siapa mereka akan lolos seorang pun dari orang yang kuserahkan dalam tanganmu, nyawalah, ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu mempersembahkan korban bakaran, ia selesai, ia berkata kepada tentara dan pada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Mereka menghabisi seluruh pembunuh, seluruh pengikut, seluruh penyembah, seluruh bela daripada Baal, mati pada hari itu. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, mayat dibuang, masuklah bentara-bentara dan perwira ke gedung rumah Baal. Apa yang terjadi berikutnya? Mereka keluarkan tiang berhala rumah Baal, dibakar. Mereka robohkan tubuh berhala Baal, merobohkan juga rumah Baal, membuat jadi jamban. Begitulah bentuknya sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yaitu dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan di Dan. Saudara Tuhan, Yehu melakukan semua perintah Tuhan. Ingatan akan Tuhan tetap dikenang oleh orang Israel. Tapi satu hal yang Yehu lupa dalam kehidupan ini, yaitu tentang masalah yang terjadi sebelum peristiwa ini, yaitu peristiwa Yerobeam bin Nebat. Semua masalah dari kerajaan Israel itu disumber dari satu perilaku utama yang dibuat oleh Raja Yerobeam bin Nebat tentang bakti yang ada di dua bentuk pemerintahan, yaitu Raja Yerobeam bin Nebat. Dan itu membuat orang Israel tergantung hidup selama-lamanya. Dua penyembahan anak sulung di sana dikatakan ada pertama lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Di situ muncul yang namanya dua penyembahan ini yang merupakan cikal bakal seluruh kehancuran Israel. Apa yang terjadi? Berfirman Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan keempat. Tuhan tidak pernah curang kepada orang yang setia kepada Dia. Saudara saya Tuhan, ini hal yang menarik sekali. Setelah 4 orang itu diberikan, ada lagi satu kata-kata daripada Tuhan. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut kasih Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Ini adalah satu masalah yang unik. Yehu menyelesaikan tugas Tuhan, tapi dia tidak menyelesaikan penyebab dari tugas itu. Dia melakukan tepat seperti hasil yang Tuhan sudah izinkan, yang Tuhan sudah kehendaki, yang Tuhan kehendaki itu akan terjadi. Dan dia habiskan, tapi dia lupa menyelesaikan utama daripada tugas ini, yaitu peristiwa jatuhnya bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Yang pertama, itu idenya yang diinisiasi oleh Yerobeam bin Nebat. Peristiwa yang mungkin tanpa kita sadar, kita sedang masuk ke sana. Sedangkan waktu Anda melakukan kehendak Tuhan, engkau melakukan dengan sepenuh hati. Tapi kehendak Tuhan yang sebelumnya, penyebab masalah terjadi, engkau akan lupa.
Saudara Tuhan, ini sebuah masalah yang biasa terjadi. Dan apa yang terjadi yang Yehu tuai dari masalah ini? Sebuah kejadian yang luar biasa sekali. Pada zaman itu, mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Sebab Hazael, raja Aram, mengalahkan mereka di seluruh Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut tanah Gilead, tanah orang Gad, tanah Ruben, tanah orang Manasye, mulai dari Arur sampai tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Seluruh bagian dari Israel diambil, selebih dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dengan segala kepahlawanannya. Bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja mengatakan dia, adapun lamanya Yehu memerintah atas Israel, Samaria adalah 28 tahun. Sebuah angka yang baik yang Tuhan berikan kepada orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, 28 tahun. Tapi dia punya 4 penerus yang semuanya tidak mencintai Tuhan. Yang melakukan kepada Tuhan seperti maunya sendiri, harapannya yang dia mikirkan dalam hatinya sendiri, dan membuat kerajaannya tidak menjadi kerajaan yang besar. Siapa itu? Yoahas. Dia berkembang, tetapi satu hal, dia tidak mengerjakan bagiannya. 2, Yoas. Yoas adalah orang yang hidup menjadi penakluk. Dia hidup dengan baik sebetulnya. Dia melewati masa kematian Elisa pada kehidupannya, tetapi Elisa pernah menegur dia karena dia hanya menguntungkan di hidupnya untuk hal-hal yang kecil saja. Apa yang terjadi pada masa itu, dia sempat berkemenangan terhadap Raja Israel, tapi dia hidup dalam kekalahan di akhirnya. Raja Yoas, dia pernah dikalahkan Raja Hazael, tapi kemudian dia menang atas anaknya, yang kemudian menjadi raja atas dia. Raja Yoas adalah raja dengan tampuk pemerintahan yang paling menyala sedikit. Raja Yerobeam berikutnya adalah raja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi hidupnya kemudian menjauh dari Tuhan. Dia mati dalam kondisinya hari itu sebagai raja yang hampir kehilangan seluruhnya. Dan raja yang terakhir adalah Raja Zakaria dari Israel. Ini memerintah tidak terlalu lama dan membuat sakit hati Tuhan semakin menjadi, dan di akhir hidupnya dia digantikan hanya sebentar oleh anaknya, yaitu selama 6 bulan. Zakaria Raja Israel dan 4 Yoas, Yerobeam, dan Zakaria. Ini memenuhi satu kriteria janji Tuhan. 4 keturunanmu akan dilakukan, akan menjadi seorang raja, dan setelah itu akan digantikan oleh pihak lain. Saudara Tuhan, ini hal yang menarik sekali. Apa yang menjadi beban bagi pikiran kita setelah kita melihat bagaimana Tuhan memilih Yosua, kemudian Yosua gagal untuk memenuhi kehendak Tuhan, dan yang terjadi adalah kehancuran dari kehidupannya. Firman Tuhan datang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkat yang sudah diberikan sebagai ganti dari jerih payah, dari kelakuan dari Yehu telah membuat Tuhan bertindak. 4 dari anak Yehu akhirnya berhasil menduduki tahta kerajaan. Tapi bagaimanapun kerajaan itu makin lama makin habis, dan makin habis. Sampai pada masa akhirnya kerajaan nanti akan terlempar setelah pembuangan yang pertama. Saudara Tuhan, kita bisa mengambil satu inti yang luar biasa hari ini. Apa yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya waktu kita mendapat perintah Tuhan? Nomor 1, kita melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak melakukan apa-apa, kita percaya dengan pendapat Tuhan, dengan prinsip Tuhan, dengan janji Tuhan akan berhasil. Dengan cepat, dia memutuskan untuk membunuh keluarga Ahab, dia membunuh Isabel, membunuh seluruh keluarga Ahab yang ada, dan membunuh nabi-nabi Baal dan semua orang-orang suruhannya, dan menghancurkan semua hasil kerja Baal yang ada di Israel. Tapi masalahnya adalah dia mengambil satu bagian dengan membunuh keluarga Ahazia. Keluarga yang tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk membunuh. Tapi dia mengambil. Tuhan tidak berkeberatan sebetulnya, tapi simak apa yang menjadi akhir dari bagian dari hidupnya. Ahazia hari itu, mereka meninggal. Firman Tuhan datang kepada Yehu dan memberikan sebuah tanda. 1, 4 keturunannya akan menjadi raja atas Israel. Tapi dia akan kehilangan masa yang baik dalam pemerintahannya. Firman Tuhan adalah ya dan amin.
Firman Tuhan datang kepada kita hari ini untuk mengingatkan kita mengenai apa yang harus dibuat apabila kita mendapat firman daripada Tuhan. Nomor satu adalah hidup berpegang pada panggilan Tuhan. Hati-hati, ini harus dipegang sungguh-sungguh. Kedua, berpegang hanya pada rencana Tuhan dan tidak menambahkan sedikit atau sebagian dari semua sebagian yang ada. Hanya berpegang pada kehendak Tuhan yang terukur. 2. 3 adalah iman. Iman harus kembali kepada Tuhan yang hidup dan tidak kembali kepada peristiwa-peristiwa, penolong-penolong kita, orang-orang kita percaya, atau kelompok orang-orang kita percaya. Tuhan telah memilih orang yang Anda percayai. Tuhan sudah memilih orang, Tuhan percaya pada orang itu, dan biarlah hidupmu tergadai hanya untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan hari-hari ini. Dalam masa-masa ini, di tengah pandemi yang sedang berjalan ini, saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktu Tuhan memilih Yehu, dalam hatinya, Yehu tidak merasa cocok, tidak merasa pas, tidak merasa sebagai seorang yang harus berkarya. Tapi Yehu punya sebuah talenta, punya sebuah keinginan, punya sebuah harapan dalam hidup. Andai kata aku bisa hidup dengan lebih baik. Dan Tuhan memilih Yehu untuk hal ini. Saudara Tuhan, panggilan untuk Yehu, orang yang luar biasa ini adalah kesetiaan. Banyak orang hidup dalam hidup ini, mereka hidup dengan rencana Tuhan, dengan tambahan kiri, tambahan kanan. Akibatnya berantakan. Kalau Tuhan sudah mau 100, tetap 100. Tidak 101, tidak 99. Kelebihan sama buruk dengan kurang. Yehu lupa akan hal ini. Dia ingin melakukan tepat seperti yang dia ingin lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita mendapat kesan yang baik waktu kita belajar dari Yehu. Dan sebuah firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Yehu melakukannya dengan baik dan Tuhan sudah memberikan hadiah kepada dia. Tapi dalam masa kerajaannya diambil oleh Tuhan. Masa-masa daerah-daerahnya diambil oleh orang Aram. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Bicara mengenai kelangsungan hidup itu, tidak ada yang semasa berangsur tidak pernah selesai. Selalu akan ada selesai semuanya. Nah, dari masa itu kita berdoa, biarlah di mana Tuhan sedang melihat kita, di mana Tuhan sedang menantikan kita sedang dididik oleh Tuhan, kita menerima sebagai sebuah anugerah daripada Tuhan. Hati yang ceria, hati yang sukacita, tidak pernah takut untuk melangkah, adalah bagian dari kehidupan kita. Bagaimana caranya? Belajar dari seperti yang Tuhan sampaikan tadi. Belajar dari Yehu. Seorang yang dipakai Tuhan dengan tidak punya kondisi apa-apa, tidak punya semua kehidupan yang serba mewah, tapi dia mau melakukannya. Dan Tuhan jadikan dia raja. Tapi satu hal, tetap ada tanggung jawab yang terus-menerus harus dilakukan orang ini supaya bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Dan sampai di sini saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah belajar sesuatu. Anda ada di marketplace. Anak Anda sekarang masih kecil, atau cucu Anda masih kecil, atau Anda dalam sebuah proyek Tuhan. Apapun yang Anda buat hari ini, semua lakukan seperti buat Tuhan. Di masa-masa yang genting ini, di masa-masa yang berat ini, di masa-masa orang mencari sebuah nuansa kesuksesan, hari ini saya mau berkata kepada Anda, Tuhan datang melihat kepada orang yang sedang ada di tempatnya. Dia melihat kepada orang yang menangis, kepada orang yang berharap kepada Tuhan, pada orang yang berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya Tuhan menyatakan hatinya kepada Anda semua, kepada kita semua. Apakah Tuhan mau melihat ini semua? Apakah Tuhan mau menyelesaikan ini semua? Apakah Tuhan mampu untuk menyelesaikan ini semua? Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Di masa-masa ini, di tengah masa ini sekarang, di mana Anda sedang berjalan dengan mencari penghidupan, saya percaya kemuliaan Tuhan ada yang pertama. Kemuliaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kemuliaan Tuhan akan terus ada sampai selama-lamanya. Tetap percaya sama Tuhan. Tidak ada satupun yang Anda buat di muka bumi ini yang akan bertahan kelak. Semua yang kau buat di muka bumi ini hanya berlaku untuk Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Sesuatu nyata dalam kehidupan ini.
Nah, saudara saya Tuhan, anugerah Tuhan lebih dari hidup. Nah, kita sudah belajar mengenai kerajaan Tuhan, kerajaan yang sangat luar biasa besar, kerajaan yang bisa saat ini datang ke dalam muka bumi ini. Tuhan bisa berkata, ambil ini. Tuhan bisa berkata, jangan pegang itu. Tuhan bisa berkata, datang. Tuhan bisa berkata, pergi. Satu hal itu bukan untuk kepentingan kita. Semua untuk kerajaannya, semua untuk kepentingannya, semua untuk kemuliaan kuasanya. Dan anugerah Tuhan limpah kita terima. Nah, saudara saya Tuhan, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita sudah bicara soal Yehu. Yehu akhirnya, walaupun di masa-masa awalnya dia setia kepada Tuhan, di akhir hidupnya dia tidak melakukan apa yang benar menurut perintah Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan kepada dia anugerah, kepada dia upah kepada hasil karyanya, tapi terakhir tidak satu pun dari sana Tuhan dilakukan olehnya. Juga oleh 4 anaknya, 4 keturunannya duduk di atas kursi Raja Israel, tapi akhirnya kerajaan ini gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara saya Tuhan, mari hari ini kita sedang ada dalam dunia apa, kita perbuat, kita perhatikan baik-baik supaya jangan sampai gagal seperti yang digagalkan oleh Yehu. Saudara saya Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang melawat kami sampai hari ini, kami terus dipelajari, kami terus mengerti, kami terus mengingat kebaikan Tuhan. Dan kami terus mempelajari bagaimana Yehu bermasalah dalam kehidupannya, bermasalah dalam pekerjaannya. Dan satu hal, dia tidak paham mengenai kerajaan Tuhan. Roh Kudus yang manis, Kau merawat setiap kami, Engkau yang menguasai setiap kami, yang menyucikan setiap kami, Engkau yang mengajar kami bagaimana untuk melakukan kehendak Tuhan seperti Tuhan mau. Ini yang merupakan berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudara saya Tuhan, sebelum kita selesai, mari bersama dengan saudara-saudara semua, kita bersatu hati untuk doa penutup. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkat yang berlimpah boleh memasuki keluar masuk-Mu, boleh memberkati periuk bakul adonanmu, memberkati buah kandungan dan kesehatanmu. Semua yang Kau buat dengan kedua telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun Kau beri langkah, Tuhan serta yang Kau berlimpah-limpah, mulai pada ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.